Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas materi mata kuliah filsafat penjas dan olahraga. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amrus Jal Halimin P, NIM 2003 0150 0035 dari kelas PJKRA. Kali ini saya akan membahas materi tentang peran olahraga dalam pengembangan disiplin kerjasama. Kita masuk di bagian A, konsep dasar disiplin. 1. Pengertian disiplin. Secara sederhana, disiplin berarti kontrol penguasaan diri terhadap impuls yang tidak diinginkan atau proses mengarahkan impuls kepada suatu cita-cita atau tujuan tertentu untuk mencapai dampak yang lebih besar. Manifestasi sikap disiplin dapat dilihat dari kesediaan untuk merespon dan bertindak terhadap nilai-nilai yang berlaku dalam bentuk ketentuan, tata tertib, aturan, tatanan hidup, dan kaidah tertentu. 2. Klasifikasi disiplin. Termasuk di bagian A, disiplin diri. Disiplin dapat dibedakan menjadi disiplin diri dan disiplin semu. Disiplin diri adalah yang ditanamkan atas dasar pemahaman dan kesadaran yang lebih mendalam untuk menghargai dan mematuhi segala nilai norma dan kaidah yang berlaku tanpa peduli terhadap ada tidaknya pengawasan, sanksi, hukuman, atau penghargaan. B. Disiplin semu. Berbeda dengan disiplin semu, adalah berbeda dengan disiplin diri. Disiplin semu adalah disiplin yang ditanamkan dengan paksaan karena takut hukuman atau sanksi, karena perintah tanpa disertai pemahaman atau kesadaran. Disiplin jenis ini tidak akan bertahan lama dan hanya akan muncul jika diawasi. Takut pada ancaman, hukuman, atau sanksi guru atau pelatih. 3. Mekanisme menumbuhkan disiplin dalam olahraga. Penamaan disiplin dalam aktivitas latihan olahraga memainkan peranan penting dalam kaitannya dengan keberhasilan atlet, baik dalam proses latihan maupun pertandingan. Penamaan disiplin pada dasarnya merupakan upaya untuk menanamkan kepatuhan yang didasarkan atas pemahaman dan kesadaran, rasa tanggung jawab, kesanggupan menguasai diri, dan lebih mengutamakan kepentingan orang lain. Untuk dapat menanamkan disiplin kepada atletnya, seorang pelatih harus mempunyai falsafah dan konsep yang mantap mengenai disiplin yang akan ditanamkan kepada atlet. Termasuk di konsep dasar kerjasama. 1. Pengertian kerjasama. Kerjasama atau cooperation adalah gejala saling mendekati untuk mengurus kepentingan bersama dan tujuan bersama. Kebalikan kerjasama adalah pertentangan. Kedua istilah ini merupakan dua sifat yang dapat dijumpai dalam seluruh individu, kelompok dengan kelompok, dan individu dengan kelompok. 2. Persyaratan kerjasama. Proses kerjasama agar dapat terrealisasi sesuai dengan harapan, maka dibutuhkan syarat-syarat tertentu. Antara lain, yang pertama adalah kerjasama harus didasari oleh kepentingan yang sama. Yang kedua, kerjasama harus didasari oleh prinsip keadilan. Yang ketiga, kerjasama harus dilandasi oleh keinginan untuk mengerti dan memahami dari orang-orang yang terlibat dalam kegiatan bersama tersebut. Yang keempat, kerjasama akan terbentuk apabila semua orang memiliki tujuan serupa tentang hal yang ingin dicapai. Yang terakhir adalah kerjasama akan terbangun jika dilandasi oleh prinsip saling melayani.
3. Jenis kerjasama. Tidak ada manusia yang sempurna. Tiap orang memiliki keterbatasan, baik fisik, materi, atau pengetahuan. Karena itu, setiap orang perlu bekerja sama dengan orang lain, saling memberi dan saling menerima, dengan tujuan mengatasi kelemahan masing-masing. A. Kerjasama ditinjau dari pelaku kerjasama. 1. Kerjasama setara. Kerjasama setara adalah jenis kerjasama yang terjadi antara dua orang yang mempunyai posisi yang sama. Misalnya, kerjasama antar produsen atau konsumen. Produsen sebagai orang yang memproduksi suatu memerlukan konsumen yang mau dan mampu membeli hasil produksinya. Konsumen memerlukan seseorang untuk memenuhi keperluannya akan suatu barang, yaitu produsen. 2. Kerjasama tak setara. Kerjasama tak setara adalah jenis kerjasama yang terjadi antara orang yang berbeda posisi, namun kedua pihak saling membutuhkan untuk kepentingan masing-masing. Misalnya kerjasama antara kepala biro dengan pegawainya. Termasuk di bagian B. Kerjasama ditinjau dari proses kerja. 1. Kerjasama koaksi. Kerjasama koaksi atau companionable labor adalah jenis kerjasama yang dilakukan oleh yang memiliki pekerjaan sama. Mereka berkumpul untuk menambah kesenangan kerja. 2. Kerjasama suplementer. Kerjasama suplementer atau supplementary labor adalah jenis kerjasama yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Misalnya mendorong sebuah truk bersama-sama karena jika didorong oleh sendiri tidak bisa, atau mengangkat sebuah lemari secara bersama-sama karena jika diangkat sendiri tidak akan mampu. Yang ketiga adalah kerjasama berdiferensiasi. Kerjasama berdiferensiasi atau differentiated labor adalah jenis kerjasama yang dilakukan melalui pembagian kerjasama teratur. Pekerjaan terbagi-bagi, tidak sama bagi setiap orang, lebih luas dan kompleks. Lagi, suatu pekerjaan diperlukan keahlian berkumpul. 1. Tahapan-tahapan kerjasama. Tahap-tahap kerjasama dapat berlangsung dalam berbagai bentuk sebagai berikut. Yang pertama adalah menyendiri. Yang kedua, mengamati dan mengenal lingkungan. Ketiga, merasa tertarik dan mengadakan penyesuaian diri. Yang keempat yaitu terbuka atau memberi dan menerima. Terakhir kita masuk di rangkuman. Olahraga dapat digunakan sebagai media untuk membina sikap disiplin dan kerjasama. Disiplin adalah kontrol penguasaan diri terhadap impuls kepada suatu cita-cita atau tujuan tertentu untuk mencapai dampak yang lebih besar. Disiplin dapat dibedakan menjadi disiplin diri dan disiplin semu. Disiplin diri adalah disiplin yang ditanamkan atas dasar pemahaman dan kesadaran yang lebih mendalam untuk menghargai dan mematuhi segala nilai, norma, dan kaidah yang berlaku. Kerjasama adalah gejala saling mendekati untuk mengurus kepentingan bersama dan tujuan bersama. Inilah pemaparan materi pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.